Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahagia bisa ikut serta dalam kegiatan sosialisasi ini. Untuk mempersingkat waktu, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, kemudian pasti akan banyak faedah yang akan kita dapatkan, baik itu materi ataupun bekal untuk kita nanti menghadapi kegiatan di lingkungan sekolah, baik dengan siswa ataupun dengan teman sejawat. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala SDN 1 Sinasari, waktu dan tempat dipersilahkan. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Langkung tipayun puji sareng syukur mangga urang sanggakeun wae ka Allah anu Maha Gopur. Oge salawat miwah salam mari kita limpah curahkan kepada baginda kita yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini, pada kesempatan ini, yaitu dengan diadakannya sosialisasi baik mengenai kedisiplinan atau apa saja yang akan disampaikan dari CGP. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada waktu ini, pada hari ini diberi kesempatan, apalagi pada hari ini misalkan setelah melaksanakan barusan PSAT ya, meskipun waktunya agak kurang ya, tapi tidak menutup kemungkinan apa-apa saja yang akan disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan kita dapat menerimanya dengan baik dan menyimaknya dengan baik. Alhamdulillah kita diberi kesempatan pada hari ini untuk menerima sosialisasi atau pencerahan apapun yang akan disampaikan oleh Bapak. Kita mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan untuk kedepannya memberikan motivasi bagi guru-guru yang masih muda di SDN Sinasari 1. Mudah-mudahan dapat termotivasi untuk mengikuti guru penggerak untuk angkatan selanjutnya. Mengingat waktu, sambutan dicukupkan sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sinasari yang telah memberikan sambutannya ya pada waktu ini. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke acara pokok, yaitu pemberian materi tentang diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah oleh CGP Angkatan 10 Bapak Rian Darmawan SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia, saya bisa bersilaturahim bersama Bapak Ibu semua dalam rangka menyampaikan atau diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati pada kesempatan ini saya merasa berbahagia. Gimana Ibu-ibu, Bapak masih semangat? Alhamdulillah semangat Pak. Iya, iya. Bisa dilanjut Pak Ijal? Ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, 1 jam ke depan Ibu-ibu akan mendapatkan sebuah diseminasi penyebaran pemahaman tentang konsep utama budaya positif. Di mana konsep utama budaya positif yang akan disampaikan yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku. Yang kelima, 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi, dan yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Baik, untuk yang pertama saya akan menyampaikan tentang perubahan paradigma baru dalam belajar. Nah, Ibu, Bapak yang saya hormati, di sini sudah semuanya kurikulum merdeka? Belum, baru kelas 1 dan kelas 4. Baru kelas 1 dan kelas 4. Atau Ibu dan Bapak pernah mengikuti seminar gitu ya, mengikuti pembinaan-pembinaan. Mungkin Ibu dan Bapak mendapatkan paradigma baru dalam pembelajaran ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, dulu pernah ada mendengar ada student centers, ada teacher centers ya. Biasanya dulu kita mengajar biasanya teacher center ya, berpusat pada guru ya, gitu. Bu Imas dulu kita mengajar ya, itu kita yang mengajar itu banyak menyampaikan materi, anak-anak mendengarkan. Nah, di paradigma baru sekarang student centers, artinya apa? Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Iya, jadi yang menjadi subjek dalam pembelajaran itu bukan guru, tetapi adalah siswa. Siswa belajar aktif dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi. Itu. Diferensiasi itu apa? Setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan di tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada mungkin miskomunikasi Ibu ataupun siapa saja, mudah-mudahan kita sudah tersadarkan bahwa yang dimaksud dengan diferensiasi itu bukan berarti membedakan antara anak yang pintar atau anak yang kurang. Yang dimaksud dengan diferensiasi pembelajaran adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya. Mungkin Bu Siti mengajar di kelas 1. Beliau pasti menemukan ada siswa yang sudah terampil dalam menulis. Ada siswa yang sudah terampil membaca. Ada siswa yang sudah terampil membaca menuangkan ke dalam tulisan. Ada siswa yang bisa membaca tapi belum bisa menuangkan ke dalam tulisan. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi, Ibu harus bisa membedakan. Oh, ini anaknya bisa menuangkan tulisan dengan membaca. Berarti Ibu harus banyak porsi membantu anak yang belum bisa menuangkan tulisan dengan membaca. Nah, itu pembelajaran diferensiasi. Bukan berarti yang pintar dengan yang kurang soalnya diberi yang banyak, yang kurang diberi soal yang sedikit. Itu bukan dari pembelajaran diferensiasi. Kemudian pembelajaran diferensiasi itu Pak Adam adalah melihat dari minat anak. Gitu ya. Minat anak ketika belajar pada ketika dia itu senang menulis, menggambar gitu ya, menggambar. Ketika belajar dia menggambar gitu. Oh, berarti minat anak itu lebih kental di seni gitu ya. Bisa saja ketika pembelajaran IPS anak ini coba, kamu bisa nggak menggambar orang sedang kerja bakti itu kan dengan menggambar. Nah, itu pembelajaran berdasarkan diferensiasi minat belajar anak. Itu. Nah, itu yang dimaksud dengan
diferensiasi pembelajaran. Kemudian yang diharapkan adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira Ibu dan Bapak pernah menyanyikan profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Bisa dinyanyikan, Bu? Lupa lagi, Pak. Lupa lagi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan mungkin Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, terus bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ini yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru itu, Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang pertama adalah supaya mendapatkan atau perkembangan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apa program yang akan Ibu Bapak lakukan? Contohnya anak-anak itu berakhlak yang mulia, membuat sebuah program duha bersama. Itu ya, apalagi Bu di sini yang sudah dilaksanakan program yang menuju ke beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Contoh ada keyakinan kelas, saling menghormati sesama teman, contohnya mengucapkan salam ketika bertemu teman atau guru. Nah, itu akan berimplementasi terhadap beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Artinya apa? Saling menghargai, saling menghormati meskipun berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, berbeda sosial, bahkan berbeda ekonomi. Berkebinekaan global. Saling menghargai, saling menghormati. Kemudian bergotong royong. Jadi profil pelajar Pancasila anak-anak dibiasakan bergotong royong. Apa keyakinan kelas? Ada piket ya, Bu. Piket siswa. Jadi terlihat bergotong royong. Coba kalau anak-anak kerja sendiri, sapu, ngepel sendiri, itu satu waktunya lama, gitu ya. Kemudian akan tenaga lebih terkuras, capek. Tapi kalau piket bersama, ada 5 orang. Ini menunjukkan sikap bergotong royong. Kemudian diharapkan dari pembelajaran paradigma itu anak-anak kreatif. Bu, jadi lamun ayah anak-anak yang banyak nanya itu harus apa? Gembira. Berarti anak ini adalah kreatif. Ibu guru kelas 1, ini anak ini banyak bertanya, Bu, saya ini apa tuh, Bu? Ya itu kita harus bahagia. Ternyata ada kecerdasan. Gitu. Jadi anak yang kreatif, Pak kalau lagi belajar lompatan itu kreatif gitu. Dia itu kreatif. Tapi kita harus arahkan. Pembelajaran bagaimana supaya anak itu kreatifnya bisa disalurkan, diarahkan. Betul, Pak. Diarahkan di pembelajaran olahraga Pak Adam. Nih anak nih suka loncat kemana-mana. Dia kreatif, diarahkan. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu bagaimana? Setiap sesuatu yang tidak mengerti, anak-anak itu bertanya, itu adalah bagian dari bernalar kritis. Jangan sampai kan kita menyampaikan, anak-anak mengerti ketika diberikan evaluasi. Gitu ya. Jadi harus bernalar kritis. Sekarang mah beda dengan zaman dulu, paradigma lama ya, Bu. Ketika kita dulu mengajar anak-anak yang bagus itu, ketika kita menyampaikan diam, gitu kan. Menulis gitu kan, jarang bicara. Nah, hari ini mah paradigma baru yang dimaksud dengan siswa itu adalah yang kreatif, aktif, gitu ya. Belajar dengan menyenangkan. Itu. Jadi anak-anak biarkan kita bikin sebuah pembelajaran yang bisa menarik minat kreatif anak. Bernalar kritis. Bu, rumus EPBN itu saya mah seperti ini, Bu. Kamu dari mana tuh dapat rumus ini? Saya dari YouTube, Bu. Ada rumus cepat. Berarti kita, anak ini bernalar kritis. Bu, saya mah rumusnya punya ini. Nah, kalau zaman dulu kan, kamu dari mana ini? Ini rumus dari ibu yang betul. Betul kan, Bu ya gitu. Tapi hari ini kita anaknya benar. Begitu. Coba nih, gimana ini rumus cepat? Ternyata
Anak itu dapat rumus cepat itu dari YouTube. Kenapa tidak kita amalkan kepada anak? No, ada teman kamu yang sudah tahu rumus cepat FPB. Nah, itu anak bernalar kritis. Jadi hari ini mah kita Bu paradigma baru, anak yang banyak ngacung, banyak bertanya. Satu, itu ada sebuah bernalar kritis. Kita tidak perlu capek, tinggal mengarahkannya Bu ya. Itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Biarkan mereka tumbuh kembang sesuai dengan paradigma dari Ki Hajar Dewantara, bahwa kita mendidik dan belajar anak-anak itu ada proses menuntun. Itu bukan menuntut tapi menuntun. Apa menuntun secara kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam apa? Tingkat kecerdasan anak, potensi anak itu disebut kodrat alam. Kodrat zaman adalah perkembangan. Hari ini kita tidak hanya belajar dengan ceramah Bu ya. Hari ini dengan adanya Infocus, pakai YouTube, pakai media sosial, pakai teknologi, itu berdasarkan kodrat zaman. Jadi hari ini Pak Adam kalau mengajar matematik nyanak nyere, dipotong-potong zaman dulu ya Pak, dibengget ku karet, nyetang teh ku nyere gitu kan ya. Hari ini kita bisa menggunakan YouTube, menggunakan video, rumus cepat perkalian. Nah seperti itu. Maka anak-anak yang kreatif, bernalar kritis ini sangat bagus. Dan itu yang diharapkan dari paradigma baru. Kemudian mandiri. Mandiri Bu. Jadi profil pelajar Pancasila itu menjadikan anak-anak itu mandiri. Gitu ya, apalagi 5.0. Gitu ya. Zaman hari ini beberapa menit itu perubahan teknologi ini semakin cepat, Pak. Kalau kita tidak bisa mencetak anak-anak mandiri, nanti anak-anak akan kelabakan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan ketinggalan. Maka diharapkan dengan paradigma baru, anak-anak belajar mandiri. Apa mandiri itu? Memiliki potensi, memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Gitu. Contoh ada anak yang merasa kesulitan, jangan langsung kita judge. Punten, kamu ini gak bisa apa-apa. Dari kelas 1 sampai kelas 5, kamu gak bisa apa. Nah, tapi kita bantu. Biar dia menjadi mandiri. Kita bantu. Nah, kamu kesulitannya di sebelah mana? Coba ayo ibu bantu. Coba begini nih, coba begini. Nah, akhirnya anak itu dengan kita menuntun biar anak-anak kita mandiri mengerjakan. Apalagi di pramuka ya Bu Siti, pengembaraan, penjelajahan, memasang tenda, itu adalah proses pendidikan anak-anak menjadi anak yang mandiri. Apalagi ketika mendapatkan bendera regu itu anak-anak disimpan di tempat yang tersembunyi, kemudian mereka silakan mencari, belajar mandiri dengan kekuatan potensi mereka yang ada, mereka harus bisa mendapatkan bendera regunya. Nah, ini adalah bagian dari sifat mandiri. Nah, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, inilah paradigma baru yang akan kita laksanakan sebagai guru. Dan tugas kita ini sangat mulia dan juga begitu sangat berat. Ini bisa lanjut Pak Ijal. Kemudian ibu dan bapak yang saya hormati, kemudian yang kedua adalah tentang disiplin positif. Dari tadi tuh saya yang bicara terus ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau mendengar disiplin apa? Ada yang bisa mengungkapkan? Ketika mendengar kata disiplin, ada apa yang terpikir? Atau ibu dan bapak yang lain? Disiplin itu apa sih? Melaksanakan aturan yang ada. Melaksanakan aturan yang ada, disiplin. Ya, ada lagi nggak? Mungkin pendapat yang lain Pak Risman atau siapa saja. Ketika mendengar disiplin itu apa sih? Disiplin. Kemudian ada positif. Kepatuhan, bisa patuh terhadap peraturan, itu anak-anak ya disiplin. Contoh anak-anak 15 menit sebelum belajar sudah berada di dalam kelas gitu ya. Keyakinan kelasnya contohnya datang tepat waktu contohnya. Nah, itu disiplin. Nah, kira-kira apa sih disiplin Pak Ijal, bisa dilanjutkan? Nah, disiplin positif ini adalah yang pertama. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan
untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Itu adalah disiplin. Tadi betul Bu Retno menyebutkan kepatuhan. Tapi patuhnya itu dia karena apa? Nanti akan dibahas ya motifnya. Apakah dia takut dihukum, takut dimarahi oleh guru? Tapi dari sana disiplin merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menumbuhkan kesadaran. Jadi nanti ibu dan bapak setelah memahami ini tidak ada lagi yang di kelas namanya tata tertib, gitu ya, atau peraturan. Nanti akan dipoles dengan bahasanya keyakinan kelas. Nanti kita bahas ya Bu, bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi kata Bu Retno. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Ijal, kalau bawa motor, pakai helm itu ada motivasi apa? Karena disiplin, takut ditilang polisi, atau mau gaya-gayaan. Oh, ini helmnya helm harga 2 juta gitu kan. Itu kan. Ini dengan kata ketidaknyamanan. Pak Ijal ketika pakai motor bawa helm nyaman tidak? Itu. Dari keselamatan tadi nyaman. Keselamatan diri sendiri atau orang lain. Kedua ada motif takut ditilang Bu Retno, itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Kenapa disebut disiplin diri? Karena berawal dari kesadaran, bukan karena takut keyakinan kelas, takut dimarahi guru, takut dihukum. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Tadi Bu Retno, intrinsik berasal dari kesadaran diri ya. Itu. Dari luar takut dimarahi sama ibu. Nah, itu dari ekstrinsik. Gitu ya. Jadi ada motifnya kita pada itu ya. Di Pramuka waktu itu KMD, disiplin Pak Adam ke sana itu karena apa? Karena kesadaran diri, takut dihukum oleh pelatih, gitu kan? Nah itu, tetapi dengan adanya disiplin positif, positifnya adalah berbentuk kesadaran diri. Ibu dan bapak, mohon maaf, yang beragama Islam, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, apakah termasuk sudah masuk ke disiplin positif atau hanya disiplin takut masuk neraka, ingin masuk surga? Tetapi kalau sudah merasakan disiplin positif, kesadaran dari diri bahwa sholat 5 waktu itu adalah sebuah kesadaran diri kita. Tidak berpikir masalah takut dimarahi mertua, gitu kan? Takut dimarahi oleh suami atau takut masuk neraka, tapi tumbuh dari kesadaran diri. Itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, anak-anak kita juga sama, Pak Ibu. Datang ke sekolah, ada kesadaran. Buang sampah pada tempatnya, ada kesadaran dari diri sendiri. Dan kita juga sama guru. Saya mau ke sekolah ini, itu mau tepat waktu. Bukan karena dimarahi oleh bapak kepala sekolah, atau bukan malu sama orang kesiangan. Tapi bentuk dari kesadaran diri, kita memiliki tugas yang sangat penting sebagai guru. Itu Pak Ijal bisa dilanjut. Nah, kemudian ibu dan bapak yang saya hormati, setelah disiplin positif, saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar. Itu kan, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bu, semuanya pasti punya kebutuhan bertahan hidup, Bu? Iya. Bertahan hidup dengan cara apa? Butuh makan. Iya. Iya, betul. Bertahan untuk hidup. Punya pekerjaan. Itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan. Pak Ijal ya, disayang sama istri, butuh enggak? Dibaudan, dimarahi seminggu, enak tidak? Tidak. Karena apa? Butuh kasih sayang. Betul ya? Pak Kepala ya?
pulang ke rumah Pak Kepala udah disediakan makan. Kasih sayang dari seorang istri dan rasa diterima. Anak-anak kita juga sama, Pak. Ingin diberikan kasih sayang oleh gurunya. Dulu ketika SMA itu ya, ibu mungkin mengalami ada yang disebut guru killer katanya gitu. Oh, merasa tidak disayangi oleh guru tersebut gitu. Enak tak Bu, Pak, kalau kita masuk terus gurunya tidak memberikan kasih sayang? Nyaman tidak ketika kita belajar? Tidak. Nah, merasa takut. Pak Adam, mending di kantin saja. Dulu kita sekolah. Tapi dengan rasa kasih sayang dari kejauhan, ibu, gitu kan. Kita jadilah seorang guru yang dirindukan. Kehadirannya bukan tidak diharapkan Pak Adam Barisman ya. Jadi anak-anak dari kejauhan sudah lari, apa suntangan. Berarti ada kasih sayang dari diri kita sehingga anak-anak merasa nyaman ketika berada di kelas. Kemudian rasa diterima. Bu, mungkin ada kasus contoh Bu Imas agak sedikit perhatian ke anak. Ibu perhatiannya ke itu aja. Mungkin anak kadang menilai gitu ya. Mungkin ada satu anak yang ibu mah kalau ke saya teh cuek. Jadi ada rasa tidak diterima. Makanya semua siswa itu rasa ingin diterima oleh gurunya. Itu maka ibu dan bapak yang saya hormati ketika mengajar itu anak-anak dipacu, ayo kamu bisa. Apa tadi apa? Jangan ketika dia bisa apa tadi? Jawab tes jelas gitu kan. Ya tadi apa coba? Ayo. Nah, digali sehingga anak itu merasa diterima. Nah, gitu ya Bapak guru itu ya ketika ke anak laki-laki kalau nggak bisa jawab coba tepuk pundaknya. Ayo nah kamu bisa nah. Ini merasa gitu ya ditepuknya pundak ini ada sebuah kekuatan, rasa ingin diterima. Jadi iya guru itu memberikan semangat pada saya. Gitu ya. Saya dulu Bu pernah ketika mengajar di SD di Tarogong, ada anak yang tidak bisa apa-apa, kerjaannya berkelahi terus, gitu. Tapi ketika saya ditepak pundaknya, Ajis kamu bisa, insya Allah kamu bisa, ayo semangat. Dan akhirnya kelas 5 dia tidak berkelahi lagi, kemudian dia jadi bisa baca. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ketika kita masuk kelas, ungkapkan kasih sayang dan rasa diterimanya anak-anak. Selamat pagi anak-anak, anak-anakku hebat. Selamat pagi, tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang memberikan kasih sayang kepada anak kita. Enak tidak Bu kalau seperti itu? Anak yang senakal, anak yang kreatif seperti itu ketika kita diingatkan, anak kamu kalau belajar yang fokus ya, nanti kalau mainnya di luar enak gak seperti itu? Dia merasa diterima. Kemudian penguasaan. Ingin berkuasa ada gak Bu? Pasti ya anak-anak itu. Saya yang paling ini Bu, abiullah kan seperti itu. Pasti. Itu kebutuhan dasar. Pasti. Seorang guru harus bisa. Ini cocok anak ini jadi seorang pemimpin. Kamu ditunjuk kalau jadi KM bisa gak? Anak-anak setuju gak kalau dia jadi KM? Terlihat dia penguasaannya gitu ya seperti itu. Kemudian kebebasan. Kebutuhan Bu, kebutuhan dasar itu Bapak adalah kebebasan. Ibu pingin bebas kan? Bebas dari tugas gitu kan. Bebas ekspresi. Iya, dari ekspresi kebebasan. Tapi kebebasan itu jangan kebablasan. Gitu ya. Berikanlah kebebasan anak-anak karena kebutuhan dasar. Ayo, kamu nulis halaman sekian. Contohnya ya. Itu tidak diberi kebebasan anak-anak. Itu. Kalau hari ini kita belajar ya anak-anak, gitu kan, sambil diberi. Kira-kira untuk olahraga kita belajarnya kalau di lapangan gimana? Hore, padahal ya anak-anak itu sangat bahagia. Kenapa? Dia merasa ada satu kebebasan. Gitu. Dan kita berikanlah kepada mereka siswa ini adalah kebebasan, tetapi bukan kebablasan. Itu ya kebebasan di mana anak-anak menentukan belajarnya seperti apa. Itu yang anak kecil anak itu ya di kelas itu murung gitu kan. Kamu kenapa? Murung terus belajar, yang semangat. Mungkin ada satu kebebasan. Mungkin di rumahnya dia sedang ada masalah apa. Maka kita buka kebebasan. Nah, dari tadi kamu murung, terus kenapa sih? Boleh cerita sama ibu? Gitu kan. Nah, itu akan menjadi sebuah kebebasan. Kayak ini kebutuhan dasar.
Bapak ibu juga sama ya, butuh kebebasan, healing, betul Bu? Healing itu adalah bagian dari kebutuhan dasar Pak Adam. Kita kerja itu ya, meriksa soal Bu, seminggu ke depan kita akan mengisi raport, liburan kita healing gitu. Nah ini adalah butuh kebebasan. Kemudian kesenangan, hampir sama Bu ya, kebebasan dengan kesenangan. Anak-anak di setelah itu butuh kesenangan. Maka pembelajaran yang diharapkan adalah menyenangkan. Padahal kalau kita ngajar datang-datang mata belotot gitu kan. Selamat pagi. Oh gitu kan. Anak-anak ada kesenangan tidak? Tidak. Mungkin ada rasa terancam, takut, tidak merasa senang. Gitu ya. Maka kata dosen dulu masuk ke kelas teh cenah aya masalah teh pikeun heula gitu ya. Dibuang dulu masalahnya di depan kelas, tebarkan senyuman kepada anak-anak. Bisa lanjut Pak Ijal? Ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Kalau bahasa anak gaulnya aya modus. Modusnya apa gitu ya? Motivasinya apa? Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang. Itu ya, diri seseorang. Yang pertama, ada motivasi satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan hukuman disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Itu. Kemudian mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Gitu ya. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Menurut Ibu dan Bapak yang paling cocok, ini yang 1, 2, atau yang 3? Yang paling cocok ketika anak-anak kita. Tadi kebajikan universal, berarti apa Bu? Kalau ini ada motivasi takut dihukum. Kalau ini dapat imbalan. Yang 3 itu baik. Ya. Tapi tidak ada kesadaran yang timbul Bu. Memakai helm tadi bisa saja kita takut dihukum, gitu ya. Itu anak-anak datang ke kelas mengerjakan PR bisa saja motivasinya takut dimarahi guru gara-gara tidak mengerjakan PR. Atau kebiasaan tuh, itu Bu Imas kalau anak yang bisa dikasih permen. Siapa yang bisa ngacung dikasih permen? Ekstrinsiknya dia ingin mendapatkan imbalan. Tapi yang diharapkan adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Dia datang ke sekolah tepat waktu itu karena ingin menghargai dirinya. Saya ingin disebut orang yang disiplin terhadap waktu. Melakukan disiplin ini karena sadar akan nilai kebajikan. Jadi tidak memikirkan apapun. Hanya dia ingin menumbuhkan dirinya adalah anak yang punya kedisiplinan. Nah ini yang diharapkan dalam mengajar itu menumbuhkan kesadaran diri anak-anak. Itu bisa dilanjut Pak Adam. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal Bu. Nah ini kita merefleksi diri ya. Mungkin saya juga pernah melakukan Bu. Di rumah bahkan atau di sekolah. Hukuman 1 menyakitkan Bu. Kamu kata Pak Adam tidak mengerjakan PR, lari 10 keliling. Nah, menyakitkan ke? Menyakitkan ya. Kamu tadi kesiangan tidak upacara, menghormat bendera 15 menit. Tidak boleh masuk kelas. Nyaman tidak Bu? Tidak. Tidak. Memaksa murid. Kamu tidak mengerjakan PR, tulis 10 lembar. Saya berjanji tidak akan gitu kan. Mengulangi. Menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Karena diberikan hukuman, nanti murid akan merasa rendah diri. Penghargaan. Dulu saya Bu kalau mengajar suka beli permen. Gitu kan kalau ada siswa yang bisa pakai es kasih permen. Ternyata setelah mempelajari ini, aduh, ternyata apa yang saya lakukan itu kurang tepat. Salah ini kurang tepat itu. Tidak efektif. Ketika anak mengerjakan PR dikasih imbalan, tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, sifat iri. Oh Bapak ngerjakan dikasih nilai, saya tidak ngerjakan nggak dikasih permen.
Teman yang lain iri enggak? Iri. Iri. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa? Dia ada pingin coklat Cadbury itu ya. Jadi anak itu mengerjakan itu mengharapkan imbalan. Dia tidak kreatif. Kalau dikasih hadiah ngerjakan, kalau tidak dikasih, tolong belikan ini ke warung ya. Kan minta. Mana imbalannya itu kan baru. Karena itu mungkin karena itu. Menghukum dengan ranking. Nah, hati-hati ya ibu dan bapak kalau nanti perpisahan tidak kurang baik memberikan hadiah juara 1, juara 3, 1, 2, 3 di panggung ini kurang tepat ya memberi ya motivasi. Ya. Maksudnya itu gitu. Ya, maksudnya itu. Kan kalau di kurikulum Merdeka tidak disebutkan ya ranking, tidak ada ranking gitu. Karena semua anak itu punya kemampuan masing-masing. Diusahakan tidak Pak, gitu ya. Diusahakan tidak memberikan ranking. Bahkan kalaupun ada orang tua yang bertanya, ibu bapak anak saya ranking berapa? Ini itu dirahasiakan, gitu ya. Karena saya juga di sekolah di sana sama. Kebiasaan ngasih hadiah. Iya, karena di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking, coba di rapot juga nggak ada ya, Bu. Hanya dengan deskripsi. Iya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia itu merampas hak menghargai dirinya. Kenapa? Karena dia hanya dihargai kalau ada dapat imbalan, hadiah. Tapi kalau dia tidak dikasih hadiah, cuek-cuek saja. Nah, sebetulnya ibu dan bapak ini disebut dengan identitas gagal. Dulu saya senang ngasih hadiah ke anak-anak. Coba yang iya, tadinya awalnya niatnya motivasi. Yang jadi pembina upacara, pemimpin upacara saya ambil uang 10.000 nih, kamu jadi pemimpin upacara. Terima kasih. Ternyata setelah mempelajari ini, iya ya, ternyata ini berimbasnya seperti ini. Yang lain jadi iri. Dia tidak mampu, tapi ingin diberi hadiah. Akhirnya dia iri kan? Oh, teman saya tuh bisa jadi pemimpin upacara dikasih hadiah. Saya itu mau tapi nggak pede. Nah ini kan jadi iri ya ke temannya gitu Bu ya. Jadi saya baru tersadarkan ternyata ngasih imbalan juga kurang baik. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita tadi menumbuhkan kesadaran diri gitu ya. Kedisiplinan apapun mengerjakan PR itu karena kedisiplinan bukan karena takut dihukum atau karena penghargaan berikan imbalan. Pak Ijal bisa dilanjut. Kemudian ibu dan bapak, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Pengertian restitusi. Apa sih Bu restitusi? Mungkin ada yang tahu restitusi apa? Sebelum membaca ini, ada yang sudah tahu restitusi? Mungkin di PMM ada yang suka buka PMM. Bu itu Bu Retno suka buka PMM, padahal ada segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kan tahu Bu, kebutuhan dasar ya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Pak Ijaz. Perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, Bu. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan
keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, bedakan Bu, bisa dilihat ditelaah antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kira-kira Ibu sering dikonsekuensi Ibu? Oh iya, nggak apa-apa jujur ya Bu ya, kita banyak di konsekuensi. Ada lagi, mungkin pernah di kasus satu menghukum siswa menghormat bendera, jarang ya sekarang ya. Atau dengan hukuman lain ada gak Bu Retno atau pernah Pak Ijal? Membersihkan kelas. Nah, Pak Ijal? Berarti ke hukuman. Tapi sekarang apa cenderung kalau anak di kedepannya malah ketawa-ketawa atau tidak ada rasa takut. Tidak takut ya? Iya. Nah itu. Nah berarti kita harus kemana Bu? Ke restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Kalau ada anak yang tidak mengajarkan PR, nah tahu tidak keyakinan kelas? Apa? Disiplin dalam belajar. Kira-kira apa sih tadi kamu? Oh iya Pak, tadi saya tidak mengerjakan PR. Kira-kira kenapa ya kamu nggak bisa mengerjakan PR? Itu Pak, tadi di rumah itu banyak orang. Saya ikut gabung, lupa. Ternyata tiba-tiba saya jam 6 tahu ada PR. Nah, berarti anak itu sudah merasakan, menyadari atas kesalahan. Baik, kira-kira kalau begitu gimana kamu? Ya Pak, nanti saya akan mengerjakan PR. Nah, dia menyadari kan Bu? Ingin apa? Keyakinan dirinya membantu siswa menyelesaikan masalah. Berarti kalau begitu, kamu harus bagaimana kalau bisa mengerjakan PR? Iya Pak, nah kalau pulang sekolah, nanti malam sebelum tidur saya buka dulu. Ada PR tidak? Kira-kira kamu sudah tahu ya caranya gimana. Lalu kapan kamu mau berubah? Nanti malam Pak, saya akan mengerjakan PR kalau ada PR. Nah, angger gitu ya Bu ya. Nah itu. Hanya di mulut saja. Nah gitu. Nanti dengan restitusi. Nah, yang penting Bu, ada satu proses restitusi. Artinya apa? Dia menyadari kesalahan. Gak mungkin setiap kali dia tidak mengerjakan PR. Mungkin karena kekeliruan, lupa mungkin. Tapi kalau tiap hari dia tidak mengerjakan PR, nah berarti itu malah bukan ke restitusi, tapi apa? Bimbingan konseling. Dipanggillah orang tua mengobrol, Bu, anak ibu ini setiap ada PR tidak mengerti. Kira-kira Bu ada kendala apa nih? Itu sama restitusi tetapi dengan orang tua, bimbingan konseling dengan menggunakan restitusi. Ada pertanyaan Bu? Pak Miki, Pak, misalkan Abi kan sedikit Abi pengen menerapkan disiplin, mulai dari cara berpakaian. Itu kan Abi menerapkan di kelas 1 sampai kelas 6. Kadang kita sok keluar bernacu. Tinggal mana bagus keneh yang dimasukin pak keluar gitu. Kadang-kadang kan pernah ibu siti langsung gitu Pak. Nur mau keluar. Nah, kira-kira itu udah masuk ke restitusi atau tapi Abi masih keneh lepat memberikan konsekuensi gitu ya gitu. Ketika ibu menyampaikan sesuatu itu di depan umum atau berdialog berdua? Kalau awal-awal mah hand to hand ya, per orang kan. Tapi memang ketika ketemu ya udah langsung ditegur gitu. Tapi Karina pas pernah sekedar ditegur tapi anak sudah merasa gitu. Ibu Siti langsung gitu. Berarti sudah timbul gitu. Kesadaran diri. Berarti proses restitusi ibu sudah dicapai. Kalaupun diingatkan, kamu tahu nggak keyakinan kelas? Iya Bu, saya lupa. Dia dengan sendirinya menyadari, gitu ya. Berarti sudah proses restitusi dari berdialog, gitu ya. Pak Ijal boleh dilanjut? Nah, Ibu dan Bapak bisa ditonton. Ini ada video. Pak Ijal bisa di. Ya. Ibu-ibu bisa ditonton, mungkin ada video.
Iya. Dasar awas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket. Buat. Kenapa saya harus beli lapangan batu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani. Oh, buat. Sekarang, keliling lapangan basket. 5 kali sekalian. Iya, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak dari Ya, baik Ibu dan Bapak, tadi ada salah satu contoh dari video tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, Bu, kira-kira merefleksi diri, mungkin kita berada di posisi mana? Penghukum, gurunya itu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kayak tadi guru ya, dengan marah-marahnya ya Pak, kamu kesiangan terus, kamu harus berkeliling di lapangan basket. Itu adalah posisi penghukum. Kalau posisi penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Dengan kata ini, berapa kali Bu, guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Nah, itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu, gitu ya. Dari 6 hari, 3 hari kamu kesiangan terus. Ibu kecewa sekali. Tidak dihukum, tapi mengungkapkan kita, si anak itu pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Kita berdekat menjadi teman ke anak. Ayolah yang tertib buat Bu Guru, bangga kali ini tidak apa-apa kan. Itu jadi teman. Jadi si anak tidak merasa dihukum, takut, atau tidak merasa bersalah. Tapi ayo tertib, ayo ngantri ya, biar ibu senang lihatnya kalau anak-anak ngantri. Kalau kita marah, kamu ngantri ke belakang. Itu kan, nah itu posisi penghukum, gitu ya. Atau pembuat rasa bersalah, contohnya itu, ibu kecewa, kalian masuk kelasnya kok seperti ini, itu harusnya kan ngantri ya. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau dipantau, kemudian kamu salah, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, itu mah memantau, bertanya. Nah, kemudian yang terakhir, kelima adalah manajer. Apa Bu, manajer? Ibu dan Bapak, manajer apa? Menanyakan terhadap anak kesalahan Nah, yang ada diperbuat. apakah kamu tahu kesalahan kamu? Manajer pada di manage, diatur gitu ya. Itu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Jadi anak-anak itu diajak untuk menanyakan konsekuensinya. Kira-kira itu ya, atau bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Boleh dilanjut, Bu? Kemudian, nah ini Ibu dan Bapak yang disebut dengan segitiga restitusi. 1, menstabilkan identitas. Tadi kata saya,
kamu dari tadi kesiangan itu ya. Iya Pak, saya karena itu disebut menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan kesalahan. Biarkan dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Bisa dilanjut Bu, ada videonya nanti Kania yang nah, di slide. Nah ini proses restitusi segitiga ya Bu. Kalau bangunan lama kira-kira apa yang ya, terus kira-kira bangun apa tidurnya jam berapa supaya tidak siang? Nanti sih yang melakukan kira-kira jam berapa? Kira-kira kapan di melaksanakan besok? Baik, terima kasih kalian, mudah-mudahan lebih. Terima kasih ya. Nah, itu ibu-ibu, bapak proses restitusi, dia tadi karena dengan sendirinya dia merasa bahwa dipanggil, oh iya tadi saya kesiangan Pak. Lalu kita memvalidasi tadi ya, kira-kira apa sih? Atau kenapa dia bisa kesiangan? Katanya saya ketidurannya malam jam 9 karena main HP gitu. Nah, kemudian proses restitusi selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira Kania gitu ya, tidak akan melakukannya lagi, apa yang mau dilakukan? Satu, katanya tidur akan lebih cepat. Dengan yang kedua, memasang alarm. Nah, berarti dia sudah punya keyakinan diri ingin merubah kesalahannya tanpa kita harus menyalahkan dia. Dia sendiri yang akan mengakui atas kesalahannya. Boleh Ibu lanjut? Terus lanjut lagi? Lanjut lagi? Nah, keyakinan kelas Mas Bu ya, terakhir. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Oh, gitu ya. Kalau peraturan Bu, image yang dipikirkan pasti ada hukuman ya. Anak menjadi takut gitu. Tapi dengan keyakinan kelas ini disetujui bersama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Adapun tujuannya satu, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan. Ya, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan mereka buat bersama, kemudian menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan gurunya. Boleh dilanjut, Bu? Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya Bu, bisa dilanjut?
Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Boleh dilanjut. Next. Bagaimana pembentukan kelas? Next. Mempersilahkan warga sekolah, murid, sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Keyakinan kelas anak-anak, apa sih keyakinan kita untuk bisa belajar dengan baik? Tidak boleh kesiangan, biarkan anak-anak dulu mengungkapkan. Saling menghargai Bu, tidak boleh membuli, meledek. Biarkan anak-anak mengungkapkan. Kemudian 2, mencatat masukan-masukan dari guru, warga sekolah tadi di papan tulis atau di kertas kayak tadi ya. Kemudian 3, susunlah keyakinan sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah, kelas, dan pilah kalimat-kalimat dengan dari bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatif, contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Maka dibuatlah berjalanlah di kelas atau koridor. Atau contoh lagi, dilarang masuk kelas berlomba-lomba. Dengan cara apa? Masuklah ke kelas dengan mengantri. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi tidak terlihat dipaksa, tapi dengan kalimat-kalimat positif yang bisa memotivasi anak-anak untuk melakukan keyakinan kelas. Boleh lanjut aja. Prosedur pembuatan keyakinan kelas tadi, selanjutnya tinjau kembali daftar curah. Terus yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka buatlah warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas dan ditempatkan di tempat yang mudah disimpan, dilihat oleh warga kelas. Mungkin di sini bisa buat keyakinan kelas ditempel di kelas, soalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti ganti kalimatnya, tidak boleh yang negatif, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu ya. Boleh lanjut Pak Ijal? Dilewat saja. Nah, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, menuntun ya Bu Retno, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi ibu dan bapak, profesi guru itu kita harus bangga, karena guru adalah pekerjaan yang membutuhkan profesionalitas, karena kita akan mencetak anak-anak hebat, memanusiakan manusia. Jadi harus bangga ya ibu, saya tuh jadi guru. Dulu saya menjadi honorer dengan honornya seberapa, tapi saya merasa bangga. Dan alhamdulillah dengan keteguhan hati, dengan kesabaran Pak Adam, diangkat menjadi PNS, mungkin saya, inilah dari bentuk kesadaran, bentuk kepribadian kita, profesionalitas kita, tanpa memperhatikan imbalan ataupun apa. Dari bentuk kesadaran diri kita menjadi seorang guru. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjut aja. Terima kasih Ibu dan Bapak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan saya doakan mudah-mudahan di sekolah ini Ibu dan Bapak bisa ada yang lulus menjadi CGP di angkatan ke-12. Bu Retno, Bu Siti, Bu Imas, Pak Adam, Pak Risman, Pak Ija, Pak Kais bisa mendukungnya menjadi guru-guru yang hebat yang bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak. Itu mungkin yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, materi sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak DP yang memberikan materi kepada kami, materi yang sangat
sangat mumpuni, materi yang sangat berharga, sehingga kami tahu nih posisi kami seperti apa yang sekarang, kemudian cara bagaimana kita menghadapi siswa ke depannya. Mudah-mudahan kami bisa mensosialisasikannya, kami bisa menerapkannya di sekolah. Terima kasih. Alhamdulillah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.